disebutkan setiap langkah ada pahalanya. Mengangkat derajat, menghapus pahala, menghapus dosa, duduk dan lainnya. Bukan live. Tidak makan dan minum. Sebab hari ini godaannya setiap tahun berbeda. Setiap tahun berbeda-beda. Tidak tahu tahun 2 tahun yang akan datang apa kira-kira yang gitu. Ini saja kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhib. Bismillah. Bismillah. Kita kepada kitab At-Targhib At-Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan saya sampai kepada hadis yang ke-303. An Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu. Semua amal Adam itu adalah baginya. Maksudnya gambaran pahalanya dia bisa menghitung-hitung. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, itu adalah spesial untukku. Padahal semua ibadah adalah untuk kepentingan anak Adam itu sendiri. Cuman ini adalah satu makna pengkhususan. Seolah-olah gini, semua amalan ibadah itu pahalanya seorang hamba kayaknya bisa ngitung. Disebutkan satu kebaikan menjadi 10. 10 ditingkatkan jadi 700. Illa shaum, kecuali berpuasa, fa innahu li, itu spesial untukku. Wa ana ajzi bihi, maka aku yang akan membalasnya dengan spesial. Semua balasan memang dari Allah. Cuman digambarkan, difirmankan oleh Allah, ada cara pembalasan yang khusus tentang puasa, balasan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gambarnya gini, kalau puasa, kalau ibadah yang lain ada lipatnya, itu ada. Setiap kebaikan bi asyri amsalihah. Ila sampai mi'ati dhi'fin, sampai 700. Kebayang. Kalau puasa tidak, kamu minta berapa? Itu loh kurang lebihnya. Kamu minta berapa? Begitu gedenya pahala berpuasa. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah bisa dikatakan perisai tameng. Junnah itu segala sesuatu yang menghalangi badan kita dari serangan lawan, senjata lawan. Bisa itu di kepala namanya helm, apa namanya? Atau di perisai, apa ya? Segala yang menghalangi kita daripada serangan musuh. Lah kalau makna ini puasa itu junnatun, yang menghalangimu dari sentuhan api neraka. Maksudnya puasa itu menjauhkanmu dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth, ya. Kalau ada salah satu dari kalian ini puasa, maka jangan sampai kamu ini adalah yarfuth, itu ngomong yang jorok, ngomong yang membangkitkan syahwat, ngomong yang tidak elok, ngomong tentang, mohon maaf, yang membangkitkan syahwat. Bahkan termasuk perbincangan yang halal dihindari. Membangkitkan syahwat dengan istri waktu puasa dihindari. Kalau haram mah jelas jangan dong, masa. Karena dikhawatirkan nanti menuju melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini anjurannya. Jadi hendaknya menjaga betul. Biarpun seandainya mencium istrinya pun tidak membatalkan puasa. Mesra dengan istri tidak membatalkan puasa. Akan tapi jika mengarah kepada membangkitkan syahwat, sebab orang bermacam-macam, ada orang yang tidak mampu menahan syahwatnya. Sehingga terjadilah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dosa besar. Maka tetap hendaknya dihindari rafath tadi. Wala yaskhab, jangan mengangkat suara teriak-teriak. Kalau jual beli lebih lembut deh, Ramadan. Mau ngangkat suara, Ramadan. Dan ini berlaku di pasar jual beli atau di keluarganya. Fa in sabbahu ahadun. Jika ada orang mencacinya, jika ada orang mencacimu misalnya, qatalahu, atau qatala membunuh, maksudnya menyakitimu, zalim kepadamu,
Falyaqul, hendaknya ia katakan, inni shaimun, inni shaimun. Kalau ada orang mengganggumu dalam keadaan engkau berpuasa, katakan, inni shaimun, inni shaimun. Nanti pembahasan panjang para ulama, memang karena waktu bagi mereka barokah, kecerdasannya juga banyak. Itu kemana-mana pembahasannya. Ada membedakan, ini puasa wajib atau puasa sunnah. Sebab kalau puasa sunnah kan tetap disembunyikan. Kenapa harus aku ngamang ana shaimun? Sehingga dia ada membedakan. Boleh mengatakan ini shaimun dengan lisan kita, kalau ini adalah puasa fardu. Kenapa? Kalau puasa fardu kan semuanya sama-sama tahu. Kalau puasa sunat jangan, takut orang lain tahu kalau mau puasa. Ini ada perbedaan di situ. Tapi nanti sebagian mengatakan sama puasa sunnah atau puasa wajib, tetap karena untuk menghentikan kezaliman, maka katakan inni shaimun, inni shaimun. Kemudian dibahas lagi, kenapa harus dua? Di balik ini hikmah mereka dengan kecerdasan mencari, kenapa harus dua? Dua kali ini, yang pertama katakan kepada dirimu, inni shaimun, aku puasa loh ya, kamu tidak usah balas. Kepada orang, inni shaimun, jangan lanjutkan lagi, aku puasa loh ya. Gitu. Jadi yang satu untuk dirinya, yang satu untuk orang yang mengganggunya. Kurang lebih seperti itu. Inni shaimun, inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh demi jiwa Nabi Muhammad, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Demi Allah, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah lebih harum daripada minyak misik. Ini sanjungan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa karena ibadah itu adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pun nanti akan muncul pemahaman fikih. Pemahaman fikih. Akhirnya fil madhab, dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, jangan dihilangkan dong. Makanya biasanya aroma yang tidak nyaman itu akan muncul setelah separuh perjalanan puasa, tengah hari. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, menggunakan siwak setelah tergelincir matahari adalah makruh. Nah itu. Menggunakan. Madhab lain mengatakan tidak. Sebagian madhab lain. Madhab Syafi'i, setelah tergelincir matahari makruh siwakan. Tapi ada ulang alim dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, orang besar dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan enggak makruh. Sehingga yang ikuti Imam Nawawi dari biarpun sampai sore tetap disunahkan untuk menggunakan siwak. Dari Imam Nawawi juga mencoba mencermati dari riwayat, apa sih hikmah dimakruhkannya siwakan setelah tergelincir matahari? Ya, ini babnya bab puasa, bukan babnya bab jorok-jorokan. Nah, kata Imam Nawawi. Dimaksud aroma ini bukan aroma yang ada di mulut, aroma karena puasa. Dibahas aroma karena puasa itu adalah aroma yang keluar dari perut kosong, kemudian ada tekanan naik ke atas, maka itu akan keluar aroma tidak baik. Jadi aroma puasa bukan aroma mulut. Kalau mulutmu harus tetap bersih dong. Itu loh kalau Imam Nawawi kurang lebihnya begitu. Maka Imam Nawawi mengatakan tetap disunahkan pakai siwak biarpun tergelincir matahari. Menurut Imam Syafi'i, ikhtiarnya Imam Nawawi. Sama seperti sebagian madhab yang lain. Seperti itu. Ini masalah siwak saja. Jadi dari hadis begini berkembang lagi pemahaman-pemahaman. Cobaan kita kan bukan pelajaran fikih hari ini. Ya, kalau pelajaran fikih nanti nggak ketemu-ketemu, habis. Satu hadis saja nanti pembahasan fikih berjam-jam nanti. Kita selesai sampai di babnya fikihnya. Lissaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada punya kegembiraan. Kegembiraan. Lihat. Yafrahuhuma, yang orang berpuasa akan senang dengan dua kegembiraan tersebut. Apa itu? Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau lagi buka, senang dengan bukanya. Ini mah sama, anak kecil dan orang dewasa juga sama. Nah ini jangan sok lah, ini anak-anak kecil. Enggak, hatta yang dewasa juga senang banget kalau ada puasa. Khayalan berbuka itu indah sekali. Dan subhanallah itulah. Karena telah Allah hadirkan lauk-lauk. Lauk-lauk ini jadi enak semua. Lauk yang paling dahsyat, lauk yang paling lezat adalah lafar namanya. Nah, kalau sudah lafar semuanya enak. Begitu ya. Lauk lafar. Nah, gitu.
Makanya kalau belanja makanan jangan waktu puasa. Wah, bisa kebeli semuanya satu pasar itu nanti ya. Baik, kurang lebihnya ini. Jadi senang. Betul, senang benar. Setelah menahan hawa nafsunya untuk tidak makan. Di kulkas ada es degan segala macam. Ternyata dia menahan. Di saat ketemu azan, subhanallah, nikmat. Ini kegembiraan yang pertama. Dunia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Baru nanti kalau ketemu dengan Allah, maksudnya di akhirat nanti, dia akan menemukan pahala puasa yang dahsyat, yang agung. Kegembiraan yang lain lagi. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan lafadznya ini diambil dari lafadznya Imam Bukhari. Wa an Mu'adz bin Jabal. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lahu. Anna Nabi SAW qala lahu. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Baginda Nabi bersabda kepada Sayyidina Mu'adz. Ala adulluka ala ababil khairi ya Mu'adz. Mu'adz, Sayyidina Mu'adz ini orang yang beruntung dengan bermacam-macam nasihat khusus dari baginda Nabi. Ya, keberuntungan. Ya Mu'adz, ala adulluka. Apakah kamu tidak senang, tidak pengen aku beritahu ala ababil khairi, pintu-pintu kebaikan? Sayyidina Mu'adz ini adalah juga yang meriwayatkan hadis yang Anda baca dan Anda sudah hafal setiap habis sholat itu. Allahumma inni ala dzikrik wa syukri husni ibadatik, kan Sayyidina Mu'adz itu. Waktu Nabi memberitahu tentang zikir itu, Nabi dengan kalimat yang sangat indah, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Nabi yang berbicara, yang mengucapkan, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Allah. Tidak tahu di saat mendengar kalimat itu, apa yang dirasa oleh Sayyidina Mu'adz kira-kira. Yang ngomong begitu baginda Nabi, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Kita bayangin dengar ucapan Nabi, ya Yahya, ya Fulan, ya Aman, inni uhibbuk. Dahsyat sekali ini. Tapi itu untuk Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Diulang lagi, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Indahnya hidup telah dicintai oleh baginda Nabi. Kemudian kalimat yang disampaikan Nabi tentu dimulai dengan kalimat cinta, tentu suatu yang dahsyat. Lalu kul, wahai Mu'adz, katakan dubura kulli sholatin, setiap habis melakukan sholat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Sehingga para ulama mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan gelar dicintai Nabi oleh seperti Sayyidina Mu'adz, baca ini. Makanya dalam sholat jangan ditinggalkan. Setelah subhanallah, alhamdulillah, ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap habis sholat. Jadi zikir dalam habis sholat itu ada bimbingannya. Jangan mengatakan habis sholat nggak pakai zikir langsung bubaran ya. Nggak ngerti hadis Mu'adz. Ada sebagian orang tuh nggak tahu maksudnya apa sih. Jadi dengan sengaja habis sholat nggak mau zikir. Seolah-olah zikir itu haram. Ada sengaja. Ya ini karena kebodohan saja ya. Kalau bodoh kan nggak dosa ya. Ya perlu dikasih tahu saja. Betul nih. Sampai sengaja. Seolah-olah memang haram zikir setelah sholat itu. Ajib. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Diajarkan oleh Nabi setelah sholat. Alhamdulillah, setelah sholat. Ini hadis Mu'adz setelah sholat. Ada. Baik, ini juga hadis spesial untuk Sayyidina Mu'adz. Ala adulluka ala babil khairi. Mu'adz, mau tak kasih tahu? Pintu-pintu kebaikan. Oh, siapa yang tidak mau? Qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, benar. Aku mau. Qala saumu. Saumu, puasa. Junnatun, perisai, benteng. Membatasimu dari kejahatan. Itu adalah pintu segala kebaikan. Rawahu Tirmidzi haditsin tawilin. Hadis yang panjang. Dan dikatakan Imam Tirmidzi sahahahu. Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang sahih. Wa Abdullah bin Amr. Dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, dari Sayyidina Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Quran akan memberi pertolongan bagi seorang hamba. Tentu ini maknanya apa sih? Puasa, apa sih puasa? Puasa itu Al-Quran kalamullah itu. Para ulama menjelaskan maksudnya apa.
bacaanmu, kerjaanmu, keseriusanmu, benar mau membaca Al-Quran dan puasamu ya gitu. Lah orang yang nggak puasa, mana puasanya kan nolong dia? Bukan, maksudnya amal puasamu, amalmu membaca Al-Quran itu akan menolongmu, memberikan pertolonganmu yaumal kiamat, di hari kiamat. Yaqulu siyamu, amal puasa itu ngomong, amal itu kan ciptaan Allah untukmu. Amal itu seperti rizki yang lainnya, harta, ngomong harta. Aku, ya Allah, aku adalah harta yang kau berikan kepada fulan itu, yang itu hadir di majelis itu. Dan setelah itu aku digunakan untuk kebaikan, ya Allah. Kayak gitu. Amal tuh ngomong. Nah puasa ini amal tuh ngomong. Bacaan Quran ngomong. Ayo Rabb. Ya Allah. Mana'tuhu ta'ama. Ya Allah. Aku telah menghalanginya dari makan. Wasyahwata. Dan syahwatnya. Padahal dia punya istri. Solehah. Baik. Tapi dia menjaga untuk tidak menggauli istrinya di siang hari. Ya Allah, karena berpuasa. Karena amal puasa tadi. Syafi'ni fihi. Maka jadikan aku penolong bagi dia, ya Allah. Maksudnya apa? Jadikan aku penghalang dia dari nerakamu. Penghantar dia ke surgamu, ya Allah. Syafi'ni fihi. Wa yaqulul Quran, sama Al-Quran. Tentunya ini adalah bacaannya. Al-Quran kan kalam Allah. Tentu para ahli tafsir Quran, tafsir hadis menjelaskan. Maknanya apa? Sama, amal bacaan Quran ngomong. Mana'tuhu an-nawma bil-laili. Ya Allah, aku telah menjadikan dia tidak tidur malam. Sehingga dia sibuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sehingga ini bacaannya itu, amalnya tadi berkata. Wa syafi'ni fihi. Maka jadikan aku penolong bagi dia. Sehingga aku bisa menghalanginya dari masuk nerakamu. Dan menghantarkannya untuk menuju surgamu. Fayashfa'ani. Kemudian Allah terima amal-amal itu. Sehingga menjadikan sebab menolong orang yang melakukannya. Baik, kemudian roh ini roh Tabrani. Rijalus sahih. Sahihul hakim. Mukhrajahu ibn Abi Dunya. Kitabi Al-Ju'i bi isnadin hasan. Qala Salamah bin Kaisar radhiyallahu ta'ala, dari Salamah bin Kaisar radhiyallahu ta'ala, qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man shoma yauman, barang siapa berpuasa satu hari. Man shoma yauman, barang siapa berpuasa sehari, ibtigha'a wajhillahi, karena Allah. Hitungan sehari, bukan berarti setelah puasa hari enggak puasa Ramadan, ini babnya beda. Ini keutamaan tentang dosa meninggalkan puasa Ramadan, babnya beda. Puasa sehari, puasa apa saja. Ba'adahullahu, Allah akan jauhkan dia min jahannam, dari api neraka. Kabu di hurabin tora, seperti jauhnya burung gagak yang terbang. Wahuwa farhun, dimulai dari sejak dia netes. Hatta mata hariman, sampai mati dalam keadaan, sampai mati, sampai tua. Ini gambarannya. Ini ada semacam perbincangan. Bahwasanya umur gagak itu panjang. Kurang lebihnya gitu gambarannya. Dan kalau terbang jauh. Dan Nabi itu kalau berbicara dengan umat itu sesuai dengan apa yang ada di otak mereka. Al-Quran menggambarkan bahwasanya Sajaratuz Zakum. Binatang apa? Sajaratuz Zakum. Buah yang ada di neraka itu, buah di neraka itu, pohon-pohon neraka itu seperti gambarkan ke kita di Al-Quran. Ru'usus syayatin, seperti kepalanya setan. Mungkin orang ngomong, saya tidak pernah tahu gitu. Biarpun belum tahu, kita sudah punya bayangan serem gitu loh maksudnya gitu loh. Jadi enggak, ru'usus syayatin. Tidak ada orang baca Al-Quran ngomong, ya Allah saya belum tahu kepala setan. Ya ente sendiri. Jadi maksudnya gambaran kayak gini nih. Maksudnya menggambarkan, Nabi mengucapkan bahwasanya kalau orang puasa itu jauhkan dari neraka sejauh-jauhnya gitu loh. Ada burung pipit terbangnya sampai depan itu. Burung merpati ini. Burung gagak jauh. Maksudnya apa? Akan kalau orang berpuasa sehari itu, dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya. Gambarannya gagak itu kalau terbang biasa saja jauh, apalagi digambarkan netes farah, langsung terbang sampai mati.
Berarti jauh sekali. Ini gambaran saja. Bahwasanya puasa itu luar biasa, berbanyaklah untuk puasa. Abu Ya'la wal-Baihaqi. Terakhir, wa Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman," tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di saat berada di medan laga perang di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah telah menjauhkan dia saat itu wajahu, dirinya, menyebutin wajah bukan wajahnya tok dipenggal lehernya, bukan begitu, harus paham dong, bahasa Arab itu indah sekali. Dijauhkan wajahnya. Dalam bahasa kita juga, waduh nggak kelihatan batang hidungnya. Memangnya punggungnya kelihatan? Enggak juga. Ini kan bahasa dalam majas itu. Enggak kelihatan batang hidungnya. Wah, batang hidungnya nggak kelihatan. Kemana? Hilang. Wah, ini enggak ngerti keindahan berbahasa. Ini wajahu anin nari, dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Gambarannya apa? Dijauhkan seperti perjalanan 70 tahun. Jauh sekali dari api neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertanyaan. Kami nanti insya Allah ada puasa-puasa sunnah selanjutnya. Yang jelas puasa adalah baik. Cuman kami juga ingin mengingatkan, biarpun puasa sunnah itu bagus, tapi ternyata nanti juga ada rambu-rambunya. Misalnya mohon maaf ibu yang solehah, yang rajin ngaji, rajin tahajudan, suaminya datang kemudian ngomong, ya nggak usah puasa, ya nggak usah puasa, jangan mengatakan sunnah ini hebat ini, gara-gara ngaji dengan Buya ini, masya Allah, begitu dong. Kasihan dong suaminya datang makan bersama, atau ini ada suami yang sok ahli ibadah dan sebagainya, datang ke rumah ibunya lagi masak enak-enak, langsung ngomong, Umi lagi puasa, astagfirullah. Ya, bukalah agar senang umimu, makan yang senang, wahab biar senang umimu. Kecuali puasa wajib nggak boleh dibatalin. Ternyata biarpun puasa itu seperti itu, ternyata nanti ada kemudahan. Dan kalau Anda niatnya benar, pahalanya utuh loh ya. Anda lagi puasa Senin atau Kamis, nggak tahu dalam keadaan tertentu, Anda ke rumah ibunda atau ke rumah sahabat karib. Subhanallah, saking senangnya dengan kedatangan Anda, disembelihkan kambing segala macam, masak luar biasa. Lalu Anda akan berkata, mohon maaf saya puasa. Sok banget nih orang. Langsung makan, sudah kenyang, dapat pahala utuh. Ini orang pinter. Cuman jangan nanti puasanya di saat kondangan. Itu namanya niatan, Allah tahu. Kondangan langsung niat puasa. Ini biar nanti buka dapat pahala ya. Ya, bisa jadi begitu. Karena bisa jadi di kondangan nanti nggak jadi kondangannya misalnya. Jadi maksudnya menyenangkan orang juga penting. Anda ke rumahnya seseorang. Ini ada orang gaya puasa, action puasa setiap hari dan sebagainya. Sampai mohon maaf, puasa setiap hari. Sampai anaknya ngomong, saya pengen makan siang bersama-sama ayah. Allah, so ibadah. Oh, saya ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi sibuk ngajar, belajar. Ente pengangguran. Lo ini aja, saya ngikut Imam Nawawi ya lah saya. Hawa nafsu jangan-jangan. Nggak ada orang. Setiap hari puasa. Sehingga pernah merasakan indahnya makan bersama dengan keluarga. Pas anaknya pulang, anak kuliah di mana atau sekolah di mana, mondok di mana, pengen makan ayah. Makan malam kan sudah nggak asik lagi. Mungkin makan siang ya di sini. Ayah puasa nak. Oke nak, oke, bismillah. Jadi ternyata menjaga perasaan keluarga demi keindahan hidup pun juga penting sekali. Itu tidak kalah gede pahalanya dengan jika kita melakukan satu ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Jadi harus ada keseimbangannya, urusan kepada Allah dan urusan kepada sesama manusia. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga dari apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ibadah kita bisa lebih baik dan lebih sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network manapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bagi Anda para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 0202 444. Kami ulangi lagi 0898 0202 444. Dan juga kami mempersilahkan
para hadirin jamaah, baik dari jamaah laki-laki maupun dari jamaah perempuan yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam serta salawat. Namun sebelum itu, izinkan kami membacakan pertanyaan yang datanya